maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang dibaca dari hukum pertama sampai keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 harinya lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Mari kita membacanya bergantian. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari PNH 184.
silakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu 22 Maret 2026. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Judika. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Dari Mazmur 43 ayat 1a. Dengan topik khotbah, Tuhan pemberi nafas kehidupan. Yeskel 37 ayat 1 sampai 14. Kedua, amplop Gotilon dan tahun transformasi 2026. Pada hari ini, Minggu 22 Maret 2026, kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Ketiga, ibadah Passion. Sesuai kalender gerejawi akan diadakan ibadah Passion atau perjalanan penderitaan Tuhan Yesus dengan rangkaian fragmen drama singkat selama 3 hari berturut-turut, dimulai dari hari Selasa hingga Kamis 31 Maret sampai 2 April 2026 pukul 19.30. Diberitahukan kepada setiap paduan suara kategorial untuk mempersembahkan kor yang bertema tentang penderitaan Tuhan Yesus, dan kepada kategorial yang telah dipilih untuk membawakan fragmen drama untuk dapat mempersiapkan rangkaian tersebut. Jadwal Kebaktian Passion 2026 sebagaimana tertulis di dalam warta jemaat. Yang keempat, ibadah peringatan kematian Yesus Kristus, ibadah sunyi dan perjamuan kudus, buah-buah ijuk dan perayaan Paskah. Pada hari Jumat 3 April 2026 akan diadakan ibadah peringatan kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung, ibadah sunyi dan perjamuan kudus. Kebaktian bahasa Indonesia pukul 7 dan bahasa Batak pukul 10. Diberitahukan bagi warga jemaat yang sakit atau tidak bisa hadir ke gereja dan merindukan pelayanan perjamuan kudus dapat memberitahukan kepada Sintua Week masing-masing untuk menerima ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing.
Pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 4.30, kebaktian dalam bahasa Indonesia bertempat di kompleks gereja. Akan diadakan ibadah Buha-Buha Ijuk bersama dengan sekolah minggu. Pada hari Minggu juga tanggal 5 April 2026 adalah perayaan pertama Paskah, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan mengadakan kebaktian seperti biasa pukul 7 dalam bahasa Indonesia dan pukul 9.30 dalam bahasa Batak, serta pukul 17 bahasa Indonesia. Pada hari Senin 6 April 2026 adalah pesta kedua Paskah, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 19.30. 5. Perayaan kebangkitan anak sekolah minggu. Sesuai dengan program sekolah minggu tahun 2026, pada hari Minggu 29 Maret 2026 adalah puncak perayaan kebangkitan sekolah minggu dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan, Mazmur 31 ayat 8-16, dan subtema melalui parheheon ini anak sekolah minggu menjadi pribadi yang ceria, rendah hati dan setia, meneladani karakter Kristus. Adapun rangkaian kegiatan pra parheheon sekolah minggu antara lain: 1. Latihan menyanyi parheheon sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Kedua, gladi kotor akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Maret 2026 dan gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Maret 2026. Diharapkan kerjasama dari orang tua sekolah minggu dalam mendorong anak sekolah minggu untuk mengikuti dan mempersiapkan setiap rangkaian acara parheheon. 6. Pendaftaran tim pemusik HKBP Mampang Prapatan. Telah dibuka pendaftaran bagi anggota atau ruas maupun non-anggota HKBP Mampang Prapatan yang rindu melayani sebagai pemusik, yaitu organ dan piano, dalam ibadah rutin pukul 7 dan 9.30 WIB, dan ibadah non-rutin. Pendaftaran melalui seksi musik atau Situa John Simamora bidang marturia. Adapun syarat sebagai berikut: 1. Mampu bermain organ atau piano dan membaca notasi balok buku lagu HKBP. Kedua, bersedia bertugas dan mengikuti latihan persiapan ibadah. Dan bagi non-anggota HKBP Mampang Prapatan dengan syarat lain, yaitu terdaftar sebagai anggota HKBP di gereja manapun dan membawa surat permohonan dan persetujuan dari gereja asal. Ketujuh, persembahan amplop Topangan Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Minggu 29 Maret 2026 akan dilaksanakan persembahan amplop Topangan Distrik 8 DKI Jakarta untuk bantuan mendukung biaya program kerja dan operasional distrik tahun 2026 yang sebelumnya tertunda pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 dikarenakan banjir. Persembahan akan dilaksanakan pada ibadah pukul 7 dan 9.30 serta jam 17.00. Amplop akan diserahkan setelah ibadah di pintu gereja. Kedelapan, kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir di dalam warta. 9. Partangyangan Week. Hari Selasa 24 Maret 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga Luhut Hutasoit Boru Sitinjak di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga Budiman Simbolon Boru Simanjuntak di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan 4. 10. Pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Henry B.M. Sihaloho, anak dari Bapak Situa Martua Sialoho dan Ibu Marintan Boru Simarmata, jemaat HKBP Resort Jaka Sampurna, dengan Melani Teresia Boru Silitonga, putri dari Bapak Humala Silitonga dan Ibu Eri Boru Simanjuntak, anggota jemaat HKBP Resort Mampang Prapatan dari Week 1.
Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 28 Maret 2026 pukul 9 WIB bertempat di HKBP Kodia Tangerang Resort Bonang Indah. Penghiburan 11. Penghiburan pada hari ini Minggu 22 Maret 2026 di gedung gereja. Setelah ibadah siang akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya Situa Manalu Boru Napitupulu. Karena meninggalnya Nyonya Situa Manalu Boru Napitupulu di hari-hari yang lalu, diharapkan kehadiran kita semua. 12. Anggota jemaat baru telah diterima menjadi anggota Jemaat AKBP Mampang Perapatan keluarga Pendeta Dahlan Munte MTH, Inang Pendeta Duma Boru Samosir STH, dan 2 orang anak laki-laki beralamat Jalan Duren Bangka nomor 34 Duren 3, pindah dari HKBP Resort Pasar Rebo masuk dalam week 3. 13. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat kita yang sakit sebagaimana tertulis di dalam warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 16. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria per tanggal 21 Maret 2026. Pemasukan sementara sebesar Rp66.713.013. 17. Keuangan sebagaimana terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumumkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah di Minggu Judika pada hari ini tertulis di Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kebangkitan Israel. Kuasa Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ia pun berfirman kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi napas ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu napas, supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi, sungguh bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya, dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Napas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya. Bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan." Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tangan kita mungkin tidak ada warta Amang dan Inang. Ini sehubungan dengan fotokopi yang sudah tutup karena mereka harus libur Lebaran. Jadi Amang dan Inang, tadi ada jadwal kebaktian Passion dimulai di tanggal 31 sampai tanggal 2, dan ada yang harus mempersiapkan KUR
di hari Selasa tanggal 31 Maret itu ada Ina Kamis Paduan Suara Maranatha, Ina Hanna atau vokal grup keluarga. Di hari Rabu itu ada Passion kedua, yang kor adalah lansia, ama, week 3 dan vokal grup keluarga kalau ada. Dan di hari Kamis itu Passion kor adalah remaja Naposo, Ina Deborah, week 4 vokal grup keluarga. Jadi Amang dan Inang, selain kehadiran kita juga diminta untuk berpartisipasi, untuk bersama-sama di dalam penderitaan Tuhan Yesus melalui kor. Kita boleh menyaksikan iman kita melalui kor. Jadi diharapkan week untuk turut berperan serta. Amang dan Inang, topik khotbah hari ini adalah Tuhan pemberi napas kehidupan. Jadi ini adalah sebagai kesaksian dari kitab Yehezkel, di mana Yehezkel yang turut terbuang pada masa bangsa Israel terbuang di dalam penderitaan dan keputusasaan bangsa Israel atau orang Yehuda di pembuangan Babel. Allah membawa Yehezkel ke lembah, ke sebuah lembah, dituntun ke sebuah lembah, dan dia diperbolehkan bernubuat. Jadi dia memiliki pewahyuan melihat hal yang akan terjadi terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel digambarkan seperti tulang-tulang kering yang sudah berserakan, tanpa urat, tanpa darah. Artinya kalau tulang-tulang kering itu adalah sudah tanpa kehidupan atau tidak ada napas. Jadi ini biasanya Amang dan Inang terjadi karena dalam nats ini kan digambarkan Yehezkel itu dibawa ke lembah, dan di lembah itu dia lihat tulang-tulang kering berserakan. Jadi biasanya Amang dan Inang, lembah itu kalau ada peperangan, lembah itu adalah tempat terhormat bagi tulang-tulang. Jadi terjadi peperangan, ada saling membunuh, jadi mayat-mayat berserakan. Inilah gambarannya bahwa dalam tempat ini sudah tidak ada lagi harapan. Jadi kalau ada peperangan atau pertempuran, mayat akan dibiarkan bergelimpangan. Jadi mayat-mayat ini karena tidak dikubur, otomatis akan terjadi proses sampai ke tulang-tulang ini. Kan daging akan tanggal, kalau daging akan tanggal maka tinggallah tulang-tulang. Jadi gambaran bangsa Israel yang sedang menghadapi kekalutan, keputusasaan, tetapi dalam nubuat Yehezkel, Allah berfirman kepada Yehezkel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Jadi di dalam nubuatan Yehezkel, Allah berfirman kepadanya dan bertanya kepadanya, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Jadi Yehezkel menjawab, "Ya Allah, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Jadi Amang dan Inang, ketika ada jawaban Yehezkel di dalam nats ini dia 3, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ini adalah gambaran ada di dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal yang tidak kita ketahui, dan justru hanya Allah yang mengetahui. Kita harus meyakini seberat apapun persoalan dan seberat apapun sukacita kita, ada hal yang tidak kita pahami tentang perjalanan kehidupan kita. Ada hal yang tidak kita ketahui, bagaimana dia bergerak, bagaimana kita menghadapi masalah tetapi tetap kuat, bagaimana kita sedang menangis tetapi kita tetap berharap, bagaimana kita sedang jatuh tetapi kita tidak putus harapan. Ada sesuatu hal yang tidak kita pahami tentang kehidupan dan perjalanan kehidupan kita, tapi hanya Tuhan yang tahu. Jadi Yehezkel di dalam pertanyaan Allah, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Engkau yang mengetahui. Ada hal yang tidak kita ketahui dalam hidup kita, tetapi kita berjalan terus-menerus melangkah tanpa kita sadari bahwa Tuhan tetap menopang kita. Jadi di dalam ayat 4, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini
dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi saya melihat di sini ada dua fase yang sangat menentukan langkah bangsa Israel melalui tulang-tulang kering. Allah berfirman supaya Yehezkel menyatukan itu, dan kemudian juga dikatakan aku memberi napas ke dalammu. Jadi fase pertama itu adalah tulang-tulang kering itu disatukan, kemudian Allah memberi urat-urat, menumbuhkan daging, menutupi kulit, memberikan napas. Jadi Allah memberikan pertama, di fase pertama Allah memberikan napas. Napas itu adalah tanda kehidupan. Tetapi di fase kedua, setelah tulang-tulang itu disatukan, urat-urat itu disatukan dan tumbuh daging, kemudian kulit menutupinya, ayat 7 sampai ayat 14. Fase pertama tadi adalah ayat 3 sampai ayat 6. Di fase kedua ayat 7 sampai ayat 14, setelah diberi napas, Allah memberikan roh. Jadi di pertama tadi Allah memberikan roh, yaitu napas. Di fase kedua Allah memberikan roh. Itu berarti itu adalah simbol dari semangat. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kita hidup, tetapi Tuhan memberikan kita kehidupan. Jadi Tuhan bukan hanya membuat kita hanya bernapas, tetapi Allah juga memberikan kita kemampuan untuk berharap kepada Allah di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah masalah kita. Lalu Amang dan Inang, apa yang mau dinyatakan oleh firman, oleh nats ini kepada kita semua? Yang pertama, melalui nats ini, Amang dan Inang, yang pertama sekali adalah ada kondisi dalam hidup kita bahwa melihat penderitaan dan di dalam atau perkabungan, Tuhan tidak langsung memberikan bantuan, tetapi kita bisa dibawa ke bagian lain, sisi kehidupan yang lebih berat. Ada kondisi dalam hidup kita saat menderita atau saat sedang menghadapi perkabungan atau masalah, Tuhan sepertinya tidak langsung memberikan kita bantuan atau pertolongan sesuai dengan kebutuhan keinginan kita, tetapi justru kita dibawa ke bagian lain sisi kehidupan yang mungkin lebih berat. Tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi justru di sana Tuhan mau menunjukkan wahyu atau nubuatannya atau pekerjaannya kepada kita. Yehezkel, dia juga bergumul, menderita di pembuangan bersama dengan bangsa Israel. Tapi di dalam masalah ini Allah membawanya ke lembah dan memperlihatkan masalah. Tetapi untuk menuntunnya bagaimana Tuhan bekerja di dalam masalahnya. Maka lihat Amang dan Inang, kehidupan kita ada kondisi kengerian, penderitaan dalam kehidupan kita, tetapi kita diingatkan jangan langsung putus asa. Kalau ekonomi kita saat ini tidak baik-baik, jangan putus asa. Kalau kita sedang menghadapi tekanan, kalau kita sedang menghadapi penyakit, jangan putus asa. Ikuti jalur Tuhan, karena Tuhan akan memperlihatkan sisi di mana Tuhan akan bekerja bersama kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sedang putus asa dalam kehidupan, ingat kembali kepada Tuhan. Ada orang karena tekanan ekonomi, dia akhirnya angkat tangan, dia kemudian memakai jalan lain dengan menipu atau dengan mencuri atau juga dengan menghalalkan segala cara. Ada kaum muda yang putus dengan pacarnya, akhirnya dia marah, dia kejadian beberapa waktu lalu, akhirnya dia membunuh pacarnya, putus asa. Ada orang
yang kehilangan pekerjaan, akhirnya dia mengurung diri dan mengatakan dia tidak bisa. Ada orang yang sedang mengalami percekcokan rumah tangga, akhirnya dia menyerah dengan cerai. Amang dan inang, di setiap sudut kehidupan kita yang memiliki banyaknya masalah, jangan putus asa. Kiranya kita memberikan diri untuk dituntun Allah, walaupun harus melewati masalah, dituntun Allah sampai ke finish. Tuhan menyertai kita. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang, ada kawasan atau kedaulatan Allah dalam hidup kita yang tidak kita pahami. Ayat 3 tadi, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui sesuatu yang hanya Allah tahu. Ada hal yang misterius dari Allah. Kalau sering kita dengarkan mau bahasa Batak itu haromion di debata. Ada hal yang misteri, ada hal yang menjadi rahasia Allah dalam kehidupan kita. Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Lalu apakah kita harus berhenti ketika kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita? Apakah kita harus berhenti berusaha atau berjuang semampu kita? Di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Maka Amang dan Inang, tetaplah bekerja, tetaplah berkarya walaupun seperti tidak ada harapan. Ini juga mengajarkan kita supaya tidak sombong, tetapi kita menjadi orang yang rendah hati. Toh ada juga hal, toh dalam hidup ini ada hal yang tidak bisa kita ketahui, rahasia hidup. Kita berjalan di A, kita punya plan A, justru Tuhan punya plan C, tidak nyambung. Kita punya usaha yang kita rintis mulai dari awal, justru kejayaan kita bukan di hal yang awal. Kadang Tuhan bisa memindah-mindahkan kita. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap berpaut dalam Tuhan. Jadi banyak hal, ada orang yang pacaran 10 tahun tapi putus, justru menikah dengan yang pacaran 2 bulan. Ada orang yang bekerja yang sudah merintis dengan capek di tempat yang lain, tapi justru rezekinya di tempat yang lain. Ada orang dia kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, justru bekerjanya di bank. Ada hal-hal yang tidak kita pahami dalam hidup ini. Jadi Amang dan Inang, yang perlu adalah kita hidup dalam rendah hati. Dan kalaupun kita saat ini sedang mempergumulkan usaha atau pekerjaan kita, ingatlah Amang dan Inang, jika dalam usaha atau pekerjaanmu kamu tidak sepertinya kurang berhasil, jangan berkhianat. Kalau kita seolah-olah bertemu dengan kesulitan, teruslah berjalan, tapi jangan salah langkah. Kalau kita saat ini sedang memulai pekerjaan tetapi punya kesulitan, jangan itu menjadi alasan menipu orang lain. Yang kita tonjolkan adalah justru roh kedagingan kita. Apa yang kita butuhkan harus tercapai saat ini. Tapi tetaplah jujur, tetaplah baik, tetaplah rendah hati. Dan kalau kita berhasil, tetaplah di dalam kerendahan hati. Karena apa? Ada situasi yang tidak bisa kita pahami dalam hidup. Ada hal-hal yang kecil sekalipun dalam kehidupan yang tidak kita pahami, justru ini yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Maka Amang dan Inang, melalui nats hari ini, mari kita tetap tulus, tidak menyerah, tetap melakukan kebaikan, maka roh Allah akan bersama dengan kita untuk melewati masa-masa sulit kita.
Maka yang perlu dalam perjalanan kehidupan kita, sebelum, ketika bekerja, dan setelah bekerja, berdoalah. Ada rahasia Allah yang tidak kita pahami, maka untuk memahaminya, berdoalah. Sebelum memulai pekerjaan, ketika sedang bekerja, dan setelah bekerja, berdoalah. Jangan buat doa hanya untuk membuka pekerjaan, hanya sebagai rutinitas, tetapi hidupilah doa di mana kita akan dituntun Allah untuk melihat hal yang tidak kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Berdoalah bukan sebagai formalitas, tetapi doa harus menjadi inti dari pekerjaan kita, dari kehidupan kita. Maka yakinlah Amang dan Inang, di dalam keintiman itu Tuhan akan membawamu melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat tanpa doa. Mulailah segala sesuatunya dengan doa. Biarlah itu menjadi inti dari kehidupan kita. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang kita diajak bersekutulah dengan firman Allah. Firmanlah yang bersama Yehezkiel sampai ke lembah. Firmanlah juga yang memerintah Yehezkiel untuk melakukan pekerjaannya. Firmanlah yang kemudian membuat dia bernubuat. Firmanlah kemudian yang membuat dia mampu melihat bagaimana Allah bekerja melalui nubuatan. Di ayat 11 juga firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, putuslah hidup kami. Firmanlah yang mengajarkan kepada Yehezkiel melihat penderitaan bangsa Israel. Maka Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Yehezkiel tidak mendengar dan melakukan firman Allah, maka Yehezkiel tidak akan bisa bernubuat, tidak akan bisa menguatkan, tidak akan bisa memberikan harapan kepada orang-orang Yehuda yang kehilangan harapan. Maka kita juga membutuhkan firman. Bersekutulah dengan firman Tuhan. Bersekutulah dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Jadikan firman sebagai pelita hidup. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Melalui firman kita diteguhkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk menjalani kehidupan. Firman yang membuat kita menjadi menyatu dengan Allah. Firman yang menyatukan kita dengan Allah. Dan dengan firmanlah kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nats hari ini Amang dan Inang, Tuhan adalah pemberi napas kehidupan. Diberikannya kita roh, tetapi juga diberikannya kita roh yang menuntun untuk melihat kehidupan ini, berkarya dalam kehidupan ini, melewati masa-masa sulit kita. Maka apapun yang sedang menekan kita hari ini, apapun yang sedang membuat kita menderita saat ini, apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, jangan jauh-jauh dari firman. Jangan jauh-jauh dari doa. Kalau hari ini kita harus menghadapi pergumulan yang belum selesai, tetaplah setia, karena Tuhan mengetahui banyak hal yang perlu kita jalani. Yang penting adalah Amang dan Inang, kita tetap kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di hari ini. Tuhan adalah pemberi napas kehidupan yang memberikan kami nyawa dan memberikan kami roh yang menuntun kami untuk melihat kehidupan ini, membantu kami melewati masa-masa krisis dalam kehidupan kami, keputusasaan masalah. Ajar kami Tuhan hanya tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami bawakan kepadamu semua jemaat-Mu
Berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam segala hal yang mereka hadapi saat ini, baik dalam ekonomi, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, atau situasi sulit dan dalam kelemahan karena penyakit. Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan menjalani kehidupan ini. Kami bawakan kepadamu jemaatmu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ada 16 orang. Tuhanlah yang memberikan sukacita dan rasa syukur atas pertambahan usia yang mereka terima. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu yaitu jemaatmu yang berulang tahun pernikahan, ada 3 keluarga. Kiranya cinta kasih mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh tetap saling menguatkan dan saling mendoakan, mampu melewati masa-masa sulit yang sedang mereka hadapi. Kami juga bawakan kepadamu jemaatmu yang sedang lemah karena sakit, ada 9 orang. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan melewati masa kelemahan mereka, tetap bersandar pada Tuhan, iman yang tetap berpaut kepada Tuhan. Berkati obat dan makanan yang mereka makan, kiranya itu menyembuhkan dan menguatkan mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan, biarlah mereka tetap berharap pendampingan Tuhan di dalam masa-masa kelemahan mereka. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan jemaatmu yang rindu akan anak, atas pekerjaan dan jodoh, berikanlah Tuhan. Kami juga membawakan semua program atau kegiatan yang berlangsung sepanjang minggu ini. Ada perayaan kebangkitan anak sekolah minggu beserta persiapannya, berkati panitia. Demikian juga kerinduan dari jemaat HKBP Mampang Perapatan atas tim musik yang akan mendampingi ibadah. Kiranya jemaatmu juga yang memiliki talenta untuk turut dalam pelayanan musik. Demikian juga kami juga bawakan kepadamu semua kegiatan kategorial yang akan berlangsung sepanjang minggu ini dan pertengahan week. Kiranya kami semua para ladu Tuhan kuatkan. Demikian juga jemaat turut berperan serta dalam semua kegiatan itu sebagai jalan atau cara gerejamu untuk mendampingi dan memberikan kebutuhan rohani di jemaatmu. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan jemaatmu yang akan menerima pemberkatan di Mekah di hari yang akan datang, yaitu Henry BMC Haluho dan Meilani Teresia Borus Litonga. Tuhanlah kiranya yang melancarkan semua acara dan kiranya mereka semakin saling mengasihi di dalam Tuhan. Dan demikian juga acara penghiburan yang akan berlangsung di dalam minggu ini. Di hari Minggu ini Tuhanlah yang menguatkan dan juga menyertai semua pelayanan dalam penghiburan. Kami juga bawakan kepadamu anggota jemaat baru, yaitu keluarga dari Amang Pendeta Dahlan Munte dan Inang Duma Boru Samosir beserta 2 anak karena kepindahan tugas pelayanan di HKBP Mampang Perapatan ini. Kiranya kami boleh saling bekerja sama dan dalam pelayanan turut juga keluarga Amang Pendeta aktif dalam semua lini pelayanan. Tuhan, kami serahkan juga negara kami kepadamu di tengah-tengah krisis di akhir-akhir ini yang akan berdampak kepada jemaat juga masyarakat. Tuhanlah kiranya yang memberikan hikmat dan kebijakan kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan dan juga keputusan yang tidak merugikan masyarakat tetapi mendampingi masyarakat. Demikian juga berbagai masalah dalam kehidupan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Tolong Tuhan, kiranya ada perdamaian. Biarlah permasalahan yang sedang berjalan, semua para pemimpin Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, karena begitu banyak korban dan banyak yang menderita. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.